Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman wa akhwat fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang. Senantiasa kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk perintah dan juga selalu berusaha meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita laksanakan, kita kerjakan saat ini menjadi wasilah, menjadi sebab yang kelak mengantarkan diri kita semua ke dalam surganya. Sebab ikhwatal iman wa akhwat fillah, kita percaya, kita yakin dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah janjikan, bahwa menuntut ilmu agama salah satu dari bentuk jalan yang paling pintas, jalan yang paling singkat seseorang dapat masuk ke dalam surganya. Kita percaya sebagaimana Nabi telah sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bab tafsir syahadat dan yang Ustaz. Kita yakin dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan, apakah jauh ataukah dekat, yang penting jalan, melewati jalan, menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agamanya. Jelas hadis membatasi ilmu yang dimaksud adalah agama. Dan insyaallah ta'ala kita sekarang berada di atasnya. Maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Dengan ilmu agama, Allah akan mudahkan langkah kita menuju surga. Dengan ilmu agama kita beramal, Pak. Karena memang tidaklah mungkin
apapun bentuk amalannya kita kerjakan dan diterima tanpa keilmuan dalam agama. Kita sholat, minimal kita tahu apa yang menjadi syarat sahnya sholat. Itu pun butuh ilmu. Kemudian apa-apa yang menjadi syarat sah sholat, kita penuhi syarat-syaratnya, itu membutuhkan keilmuan, membutuhkan waktu untuk belajar. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, seseorang melaksanakan sebuah ketaatan apapun bentuknya tanpa keilmuan. Apakah yang terkait dengan syarat diterima dan tertolaknya suatu amal ibadah butuh keilmuan. Maka berat keadaan ketika seseorang nggak ngerti ternyata ibadah itu ada syarat diterima, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Dan ada juga sebab syarat tertolak, ujub dan riya. Ada yang menjadi syarat diterimanya ibadah, dan ada juga yang menjadi sebab tertolaknya ibadah. Dan kedua-duanya harus dia ilmui dan harus dia pelajari. Maka kita tarik kesimpulan bahwa belajar menuntut ilmu atau ilmu merupakan pondasi dalam kita beramal apapun bentuk amalannya. Sebab ikhwatal iman wa akhwat fillah, amal soleh ini merupakan syarat kita masuk surga. Amal soleh merupakan syarat kita masuk surga. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian telah amalkan. Dengan apa yang telah kalian amalkan. Dari sini makin jelas Bapak Ibu, kemana arah yang dimaksud Nabi dalam hadisnya, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ternyata ke sana arahnya. Karena pondasi ibadah adalah ilmu. Di dalam ibadah membutuhkan keikhlasan. Ikhlas perlu dipelajari tidak, Pak? Perlu. Kita harus belajar bagaimana ikhlas. Seperti apa dikatakan ikhlas? Apa-apa saja yang menafikan keikhlasan. Semua perlu dipelajari. Syarat diterimanya ibadah ittiba. Ittiba pun perlu dipelajari. Apa yang dikatakan mengikuti Nabi dalam ibadah pun perlu dipelajari. Bagaimana bentuk ittiba? Seperti apa seharusnya seseorang ittiba? Hal-hal apa yang bertentangan dengan ittiba? Semua perlu dipelajari. Jika seseorang tidak belajar ilmu agamanya, maka tidak mungkin dia beramal tanpa keilmuan. Ini merupakan salah satu dari bentuk keistimewaan agama Islam. Bapak Ibu lihat aja ke agama sebelah tuh. Ketika mereka menjalankan ketaatan dalam agamanya, bukan berdasarkan pada keilmuan, tapi berdasarkan kepada perasaan dan feeling. Makanya nggak heran kalau kita dapatkan perselisihan sangatlah banyak. Masing-masing orang bisa mengklaim apa yang dia lakukan adalah kebaikan dalam agamanya. Dalam agama Islam nggak gitu, Pak. Nggak boleh masing-masing orang mengklaim bahwa yang benar di dalam agamanya adalah apa yang dia bayangkan, nggak boleh. Apa yang dia rasakan, nggak boleh.
Kita nggak boleh Pak beragama berdasarkan perasaan, nggak boleh. Perasaan kayaknya yang bener ini deh, itu namanya pakai perasaan. Dalam agama kita nggak boleh. Kalau agama tetangga boleh deh, agama sebelah boleh begitu, terserah saja. Makanya perubahan yang sangat signifikan itu terjadi bahkan di dalam kitab pedoman, kitab sucinya, Pak. Perubahan itu luar biasa, ya, sangat masif terjadinya perubahan. Ya, bahkan kitab sucinya sampai sekian puluh versi. Itu menandakan bahwa mereka beragama pakai perasaan. Setiap zaman, setiap masa, keadaan, perasaan orang beda-beda, Pak. Perasaan orang tahun 2024 berbeda dengan perasaan orang tahun 1900, Pak. Maka tidaklah heran terjadi perubahan yang sangat masif. Dalam agama kita enggak. Maka yang namanya ibadah, amal soleh harus berlandaskan keilmuan. Di situ dituntut ikhlas. Dan yang kedua dituntut ittiba. Dituntut dia harus menyesuaikan diri dengan apa yang Nabi contohkan. Harus ada satu standar. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, kalau dalam beragama setiap orang punya standar. Apalagi kalau kita bicara perasaan, Pak, ya, perasaan yang satu dengan yang lain beda-beda perasaan. Oleh karenanya sangat labil jika kita memandang dan menilai sesuatu dengan perasaan. Tapi kita menjadikan sesuatu berdasarkan standar. Apa standarnya dalam ibadah? Ya ittiba kepada Nabi SAW. Itu standarnya. Dan itu semua tidak mungkin tercapai kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Nggak mungkin tercapai kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Itu mengapa Nabi katakan barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Di dalam majelisnya aja ada doa khusus pengampunan dan rahmat dari malaikat. Dari duduk di majelisnya saja, Pak. Belum dari faedah yang dapat kita serap, kita tangkap, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang membawa diri kita makin dekat kepada sorga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memasukkan kita ke dalam sorganya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin ikhwatal iman wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan tema pembahasan kita dari Kitab Tauhid. Ya. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini disyarah, dijelaskan oleh sekian banyak para ulama. Karena memang manfaat fawaid ilmunya yang sangat banyak. Baik para hadirin, saya tidak akan lagi membahas, mungkin barangkali apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang biografi atau latar belakang kitab. Saya akan lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab tafsir tauhid. Bab tafsir tauhid, tafsir tauhid. Wa syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bab tafsir dari tauhid dan syahadat alla ilaha illallah.
Ada satu bab yang diangkat oleh penulis. Di sini saya ambil dari kitab Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, syarahnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Tentu banyak para ulama yang mensyarah kitab Tauhidnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Yang dimaksud oleh penulis bab tafsir tauhid, bab penafsiran tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Jika dilihat dari judulnya tafsir, tafsir ini istilah yang sebetulnya sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah diserap dalam bahasa Indonesia, dengan demikian apa arti tafsir, Pak? Ada yang tahu apa arti tafsir? Ini udah masuk bahasa Indonesia sudah. Ya. Penafsiran, tafsir bahasa Indonesia. Tapi apa yang dimaksud dengan tafsir? Tafsir itu artinya al-kashfu wal idah. Tafsir itu artinya menyingkap, mengupas, menjadikan jelas. Tafsir itu mengungkap, mengupas, dan menjadikannya jelas. Tafsir. Jadi kalau kita berbicara tentang tafsir Al-Quran, maka tafsir salah satu dari cabang ilmu dalam Islam, Pak, ya. Ilmu yang menyingkap, yang mengupas dan menjadikan jelas makna-makna dan maksud di dalam Al-Quran. Tafsir beda dengan terjemah, Pak. Kalau terjemah, kita hanya mengetahui dari sisi bahasa. Namanya juga terjemah. Beda dengan tafsir. Tapi kalau tafsir, kita mempelajari dari sisi bukan hanya makna, bukan hanya arti. Tapi kalau kita berbicara tentang tafsir, berbicara tentang asbabun nuzulnya. Ya. Tentang asbabun nuzul diturunkan ayat tersebut apa. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir diturunkan di mana. Ayat itu diturunkan pada momentum apa? Ya. Dan maksud ayat itu atau hukum yang terkandung di dalamnya apa? Jelas, Pak, dari sini kita bisa membedakan antara tafsir dan terjemah, Pak. Kalau terjemah, kita bisa buka mushaf, ada mushaf terjemah. Ya hanya perkata. Kita nggak bisa mengorek, mencari tahu di dalamnya apa asbabun nuzulnya dalam kitab, dalam Quran terjemah, nggak ada. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya apa, kita nggak bisa keluarkan. Karena dia hanya berbicara dari sudut pandang terjemah arti. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kita ingin belajar Al-Quran, itu nggak cukup dengan terjemah. Maka kita harus buka tafsirnya. Dengan terjemah nggak cukup. Kita hanya bisa tahu artinya saja, tanpa bisa kita tahu apa maksudnya. Tanpa kita bisa tahu apa hukum yang terkandung di dalamnya. Itu ayat diturunkan pada momentum apa kita nggak tahu. Maka kalau kita ingin belajar Al-Quran, maka juga belajar tafsirnya. Pilihannya sangat banyak. Yang paling umum dan direkomendasikan para ulama ya tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang ingin lebih luas lagi pembahasannya, ada tafsir At-Tabari. Cuma memang terlalu luas, Pak, ya. Untuk kita sebagai pemula terlalu luas kalau kita buka tafsirnya At-Tabari. Terlalu luas. Kita bisa puyeng sendiri, Pak, kalau nanti baca yang terlalu panjang, terlalu rinci, terlalu detail. Yang disarankan adalah tafsir Ibnu Katsir. Sudah. Ada itu satu di rumah, rajin kita baca, insya Allah cukup kita untuk mempelajari ilmu tafsir.
Itu yang dimaksud dengan tafsir. Adapun tauhid tentu sudah dibahas pada pertemuan di awal-awal, ya, tentang apa yang dimaksud dengan tauhid. Ya, sedikit saya mereview kembali yang dimaksud dengan tauhid, i'tiqad annallaha wahidun fi uluhiyatihi. Yang dimaksud dengan tauhid adalah sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dalam uluhiyahnya, yang Maha Esa dalam uluhiyahnya. Tentu saya yakin sudah dibahas sebelumnya pembagian tentang tauhid. Ada yang disebut dengan rububiyah, ada yang disebut dengan uluhiyah, dan ada yang disebut dengan asma wa sifat. Kalau kita ngobrol tentang tauhid, kalau kita baca tentang tauhid di dalam Al-Quran, maka berputar pada 3 hal ini, Pak. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ketemu ayat-ayat yang berbicara tentang ketauhidan, maka ketauhidan dalam Al-Quran berputar dalam 3 hal. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dari ketiganya, inti tauhid ada pada uluhiyah. Inti tauhid ada pada uluhiyah. Inti dakwah para nabi dan rasul ada pada uluhiyah, bukan pada rububiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kaumnya, Pak, orang-orang musyrikin Quraisy. Itu membawa misi menyampaikan risalah tentang tauhid uluhiyah. Nabi ketika diutus di tengah kaumnya, Nabi nggak pernah nyinggung tauhid rububiyah. Sedikit kita review, Pak, apa yang dimaksud dengan rububiyah. Tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah dalam perkara sesuatu yang Allah kerjakan, Pak. Bisa dibantu, apa sih yang Allah lakukan? Menciptakan, Pak. Itu yang Allah lakukan. Allah menciptakan. Allah mengatur alam semesta. Allah yang memberikan rizki. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Itu yang namanya rububiyah, Pak. Perkara yang terkait apa-apa saja yang Allah kerjakan. Apa yang Allah perbuat. Kita wajib mentauhidkannya. Bagaimana bentuknya? Kita mentauhidkan Allah bahwa yang mengatur alam semesta tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki. Wa man bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa yang ada pada diri kalian semua datangnya dari Allah. Itu namanya mentauhidkan dalam perkara rububiyah. Apa-apa saja yang Allah kerjakan kita tauhidkan. Gak ada selain Allah yang melakukan itu. Itu yang namanya tauhid rububiyah. Ketika Nabi diutus oleh Allah di tengah kaumnya musyrikin Arab, Nabi nggak pernah nyinggung sama sekali masalah tauhid rububiyah. Ada yang tahu, Pak, alasannya? Kenapa nggak disinggung? Loh, mereka kan orang-orang musyrik, mereka kan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Nabi nggak pernah nyinggung tentang tauhid rububiyah, Pak? Ada yang tahu? Kenapa Nabi diutus di tengah orang-orang musyrikin Quraisy, Nabi nggak pernah nyinggung dalam dakwahnya tauhid rububiyah? Ada yang tahu? Ya, benar jawabannya, Pak. Karena orang-orang musyrikin Arab meyakini 1000% yang menciptakan alam semesta Allah.
Yang mengatur alam semesta Allah. Mereka meyakininya 1000%. Makanya Nabi nggak pernah nyinggung tauhid rububiyah. Ngapain disinggung di tengah masyarakat yang meyakini tauhid rububiyah 1000%? Ngapain disinggung? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Apa buktinya orang-orang kafir Quraisy? Mereka beriman kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Allah sebutkan di dalam kitabnya. Allah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy fasayaquluna Allah qul afala tattaqun." Ya, qul afala tattaqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan kepada mereka, orang-orang musyrik. Katakan pada orang-orang musyrik, siapa yang menurunkan karunia kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa kemudian yang menghidupkan dan yang mematikan? Mereka kompak, Pak, jawabannya. Bukan Lata, Pak, bukan Uzza jawabannya. Fasayaquluna Allah. Itu jawaban kompak mereka. Ditanya siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan dari bumi, mereka jawab Allah. Dan Allah yang mereka maksud Allah yang ada di langit, Pak. Karena bagi keyakinan musyrikin Arab, ada Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Tuhan yang di langit yang dimaksud Allah. Dan Tuhan yang di bumi yang dimaksud adalah sesembahan mereka. Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Jawaban mereka kompak, Allah. Siapa yang menghidupkan dan yang mematikan? Mereka sadar betul, Pak. Bukan patung-patung yang mereka sembah setiap hari, bukan. Mereka sadar kok itu patung mereka sendiri yang buat, mereka sembah sendiri. Jadi dikatakan masyarakat jahiliyah itu bukan jahiliyah bodoh dalam arti mereka bodoh intelijensinya, Pak, ya, bukan. Bukan bodoh akalnya, bukan. Mereka dikatakan jahiliyah karena jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Bukan karena mereka bodoh secara IQ, bukan. Mereka orang-orang cerdas, Pak. Orang-orang Arab, orang-orang cerdas. Mereka jawab kompak dalam ayat yang lain. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, jika engkau menanyakan pada mereka orang-orang musyrikin Makkah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab kompak, Allah. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab kompak, Allah. Jadi, Pak, orang-orang musyrik dahulu mereka meyakini tauhid rububiyah 1000%. Makanya Nabi tidak singgung sama sekali tauhid rububiyah. Namun dengan itu pertanyaannya, apakah mereka dianggap Islam sama Nabi, Pak? Tidak. Nabi tidak menganggapnya Islam. Nabi memeranginya. Nabi tidak menghentikan dakwahnya. Itu mengapa di akhir ayat Allah tutup ayatnya dengan kalimat qul afala tattaqun. Tadi di akhir ayat yang tadi, Pak, saya sebutkan qul afala tattaqun. Katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Sudah meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, kalian katakan Allah. Terus kenapa kalian belum bertakwa? Kata Allah, kenapa kalian tidak bertakwa? Apa maksudnya? Apa yang mereka katakan ternyata tidak dianggap sebagai bentuk ketakwaan.
Keyakinan mereka tentang yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi adalah Allah. Keyakinan mereka tentang yang menciptakan pendengaran dan pendengaran dan penglihatan. Keyakinan mereka tentang yang menghidupkan dan yang mematikan ternyata belum menjadikan mereka bertakwa. Makanya Allah katakan kul afala tattaqun. Lantas kalau begitu kata Allah, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian menolak seruan Nabi SAW? Tauhid rububiyah, Pak. Makanya orang Arab dahulu, Pak, di dalam surat Al-Ankabut ayat 65 Allah menggambarkan tentang kehidupan orang musyrikin Arab di masa jahiliyah dulu. Apa kata Allah? Fa idza raqibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Allah menceritakan tentang orang-orang Arab ketika mereka melintas di lautan, Pak, berlayar. Allah gambarkan tentang bagaimana perjalanan mereka di tengah lautan. Ketika mereka naik di atas kapal, dan kemudian datang badai yang amat besar, peluang selamat sangat kecil. Badai, Pak. Ya. Jangankan kapal-kapal kayu yang kecil, Pak, kapal-kapal besar, pesiar yang terbuat dari besi baja, itu kalau sudah badai besar, itu terombang-ambing, Pak. Anda bisa bayangkan jika kapal kayu, kapal kecil, kapal nelayan. Allah mengisahkan di dalam kitabnya orang-orang Quraisy dahulu, musyrik dahulu, kalau mereka naik di atas sebuah kapal, datang badai, topan besar, yang mereka minta pertolongan bukan patung-patung yang mereka sembah, Pak. Allah sebutkan da'awullaha mukhlishina lahuddin. Disitulah mereka berdoa seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, minta berdoanya kepada Allah pertolongan. Karena dengan sadar mereka meyakini yang mengatur ini badai Allah, bukan patung yang mereka bawa ke sana kemari, bukan. Mereka nggak berdaya. Mungkin ketika terjadi ombak besar, ada yang kecemplung dibiarin, ada yang jatuh pecah berantakan, kan terbuat dari tanah. Mereka nggak pedulikan lagi Tuhan-Tuhan yang mereka bawa dan mereka sembah sendiri, Pak. Tapi dalam keadaan genting, orang Quraisy musyrik dahulu yang diperangi oleh Nabi, doanya ikhlas kepada Allah. Begitu Allah kabulkan, Pak. Jadi meskipun dia musyrikin, Allah kabulkan, Pak. Sebagai bentuk tentu pelajaran, Pak. Allah kabulkan, begitu sampai di tepian pantai, dicari lagi tadi patung yang jatuh dicari lagi, mana patung yang Anda bawa ya? Oh, udah di pojok. Dicari lagi, disembah lagi. Itu keadaannya, Pak, begitu. Terus dalam situasi genting terus kayak begitu. Mereka menyekutukan Allah hanya dalam kondisi lapang saja. Pak, kalau kita banding-bandingin sama sebagian saudara kita yang, mohon maaf, melakukan praktek kesyirikan hari ini, Pak. Kita tidak berbicara tentang agama Hindu, Buddha, dan yang lainnya, Pak, ya. Kita bicara tentang sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang jatuh dalam praktek-praktek kesyirikan. Pak, kalau kita bandingin dengan musyrikin Quraisy yang dahulu diperangi oleh Nabi, masih mending musyrikin Quraisy. Level kesyirikannya, Pak, ya. Level kesyirikannya masih mending musyrikin Quraisy daripada sebagian saudara kita yang hari ini melakukan praktek kesyirikan. Ustadz, antum jangan berlebihan dong. Antum berlebihan kalau bilang, ya kaum muslimin hari ini yang jatuh dalam praktek kesyirikan lebih parah daripada musyrikin yang dahulu diperangi oleh Nabi. Antum berlebihan, antum hulu. Enggak, Pak. Antum buka sejarah. Barusan ayat kita sampaikan. Orang-orang musyrikin Quraisy dulu menyekutukan Allah. Lihat-lihat situasi, Pak.
hanya dalam keadaan lapang aja. Begitu dalam keadaan genting, sempit, mereka tidak pernah menyekutukan Allah. Mereka masih lihat-lihat keadaan. Coba sebagian orang yang melakukan praktek kesyirikan hari ini, Pak, nggak lihat keadaan, mau lapang, mau sempit, syirik tetap jalan, Pak. Belum lama Gunung Merapi meletus, Pak. Udah keluar tuh lahar. Sebagian kaum muslimin melakukan ritual, Pak, untuk mengademkan penghuni atau penunggu gunung katanya. Melakukan ritual, ya, untuk dia menenangkan penghuni gunung katanya. Ini dalam keadaan lahar sudah keluar, Pak. Awan panasnya udah turun ke pemukiman tuh. Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan kaum muslimin. Ya, dan secara zahir terlihatnya memang kaum muslimin. Ada yang bawa sejadah, ada yang kopiahan, baju koko, perempuan pakai mukena, melakukan ritual menghalau kemarahan penunggu Gunung Merapi. Dalam keadaan genting loh, Pak. Sampai hari ini, Pak, itu yang namanya tumbal untuk lumpur lapindo yang belum berhenti sampai detik ini. Secara rutin, Pak, ada tumbal di sana. Secara rutin ada praktek mereka, ya, mensedekahkan tumbal binatang dalam keadaan hidup-hidup sampai hari ini. Dalam keadaan bencana loh, Pak. Bisa saja daerah yang berada di sekitaran lumpur lapindo tuh ambles masuk ke dalam tanah, Pak. Bisa saja. Karena lumpur yang keluar dari dalam tanah entah sudah berapa ratus ribu kubik itu, ya, yang jauh sudah sampai sekian juta kubik. Kopong tuh lumpur di dalam pemukiman di wilayah tersebut. Tapi yang namanya, ya, yang namanya praktek kesyirikan itu tetap ada, tetap ada. Di era yang sudah modern kayak gini, Pak, kita tuh berada di tahun 2024, Pak. Bukan kita berada di tahun 1500 tahun yang lalu, bukan, 2024. Makanya saya heran ketika ada yang mengatakan, apa masih relevan hari gini bahas tauhid? Heran dengannya. Pak, yang namanya kesyirikan gak lihat zaman. Orang bilang Amerika itu negara maju, dikira dikit itu praktek kesyirikannya. Yang namanya perdukunannya kuat, Pak. Meski di era zaman yang sudah begitu modern. Ini mau 17-an Agustus di IKN aja, Pak, ya, dipanggil satu pawang hujan selama 12 hari dia mengatur bagaimana ini hujan, curah hujan yang sangat tinggi dia pindahkan ke daerah kosong yang nggak ada pembangunannya. Hari gini, Pak, ya, dibiayai oleh Kementerian PUPR tuh. Didatangkan satu dukun yang dianggap bisa mengatur turunnya hujan dari Banyuwangi, ya, disiagakan dengan anggaran negara, ya, untuk mengatur atau memindahkan curah hujan ke daerah yang nggak ada pembangunannya. Pak, ini sudah modern. Lihatlah praktek kesyirikannya, tetap ada, mau sampai kapanpun. Dahulu Nabi menyinggung perkara tauhid itu 5 hari sebelum beliau wafat, Pak, Bu. Nyinggung masalah tauhid di tengah sahabat. Ada nggak yang pergi ke dukun, Pak? Nggak ada. 5 hari sebelum wafat, Pak. Itu kan tahun ke-10 setelah Hijriah. Setelah hijrah, ya. Nggak ada sahabat yang klinik, tapi Nabi masih nyinggung perkara tauhid, Pak. Sebagai apa? Peringatan, mengingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan. Ya. Jadi akan terus ada yang namanya praktek kesyirikan dan nggak boleh berhenti kita belajar tauhid untuk membentengi diri kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Nabi nggak pernah sama sekali menyinggung tentang tauhid rububiyah. Jadi
bisa dibilang semua dakwah Nabi itu berputar di tauhid uluhiyah. Iya, mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi uluhiyahnya Pak kacau. Uluhiyahnya berantakan. Mereka meminta pertolongan kepada patung-patungnya, takut kepada patung-patungnya, menyandarkan harapan pada patung-patung yang mereka sembah. Itu yang disebut dengan uluhiyah, Pak. Sederhananya begini, uluhiyah adalah kita mentauhidkan Allah dalam perkara yang dikerjakan oleh manusia, Pak. Seperti apa? Berdoa. Itu kan apa yang kita kerjakan, bukan Allah yang mengerjakannya. Kalau Allah tadi menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Tapi kalau perkara yang kita kerjakan, ya, itu seperti contoh berdoa, meminta pertolongan, istighosah, isti'anah, bernazar, roja berharap, khosyah ada rasa takut. Itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Kita mengesahkan Allah ketika kita meminta. Artinya nggak boleh kita memohon permintaan kepada selain Allah, nggak boleh. Itu namanya mentauhidkan Allah. Kita nggak boleh memohon perlindungan, pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Kita tidak menyandarkan diri kecuali kita menyandarkan diri hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi bisa dibedakan Pak ya, mana yang rububiyah, mana yang uluhiyah. Nah, yang Nabi singgung pada mayoritas dakwahnya adalah tauhid uluhiyah ini, Pak. Karena sebab uluhiyah inilah Allah utus para nabinya. Ya. Ini menjadi sangat penting, Pak, ya. Sebab yang namanya tauhid, kedudukan tauhid terhadap amal ibadah. Jadi, Pak, kita belajar tauhid itu bahkan lebih wajib daripada kita belajar tentang sholat. Belajar tauhid lebih wajib. Ya, belajar tentang sholat wajib, Pak, ya. Tapi kita bilang belajar tauhid lebih wajib daripada kita belajar tentang puasa, daripada kita belajar tentang haji, daripada kita belajar tentang zakat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Belajar tauhid lebih wajib. Kenapa? Karena tauhid kedudukannya adalah syarat diterimanya ibadah. Tauhid kedudukannya adalah syarat diterimanya ibadah. Jadi kalau orang melakukan sekian banyak ibadah, tidak terdapat tauhid dalam dirinya, itu ibadah nggak ada gunanya, Pak. Ya. Ibarat kedudukan wudu terhadap sholat. Kedudukan wudu terhadap sholat, Pak. Ada seseorang sholat sunnah 11 rakaat, Masya Allah, khusyuk, ittiba kepada Nabi. Rakaat pertamanya selesai Al-Baqarah, rakaat keduanya selesai Ali Imran, ketiganya terus, Pak, lama, hampir subuh belum selesai sholatnya, Pak, 11 rakaat. Khusyuk, ittiba, ikhlas sama Allah. Begitu selesai sholat dia istirahat, ya Allah, tadi lupa belum wudu. Tadi BAB belum wudu. Pak, keterima nggak sholatnya? Loh, kan udah 11 rakaat, Pak. Tadi rakaat pertama surat Al-Baqarah selesai loh. Rakaat kedua surat Ali Imran selesai loh. Bahkan menjelang subuh dia baru selesai. Masa kagak diterima? Kenapa? Sebab wudu. Ternyata dia lupa. Ya. Dia buang angin belum wudu.
Mau 23 rakaat kek, kalau dia sholat kagak wudu, nggak bakal diterima. Sepakat nggak Pak? Kita sepakat sudah. Ya. Sampai orang paling awam pun sepakat. Yang namanya ibadah kita sholat ya harus wudu, nggak mungkin nggak wudu. Itulah kedudukan tauhid dalam ibadah, Pak. Itulah kedudukan tauhid dalam ibadah. Kita mau umroh sebulan 3 kali bolak-balik Pak, ya tour leader, tour guide, sebulan bisa 3 kali tuh Pak. Mau umroh dia bolak-balik sebulan 3 kali. Mau dia berangkat haji setahun sekali, setiap tahun sekali dia berangkat. Mau sedekah bulanannya, ya 1 juta. Mau zakat malnya setahun 2 miliar. Di Depok Bu, ada seorang ibu-ibu kalau bayar zakat setahunnya 2 miliar Pak. Itu kira-kira duitnya berapa Pak ya? Zakatnya aja 2 miliar. Berarti kan 2 miliar hanya 2,5% aja Pak ya, dari total hartanya. Ada ibu-ibu yang kayak gitu tuh hartanya. Mau dia zakatnya 2 miliar setiap tahun. Tapi kalau dia menyekutukan Allah dengan ramalan, pergi ke dukun, meyakini benda-benda tertentu mendatangkan maslahat, bisa menolak madorot, keterima nggak semua itu Pak? Enggak, digugurkan sama Allah. Haji-hajinya yang sudah diterima dulu di-delete semua. Umrohnya yang sebulan 3 kali di-delete. Ya. Zakat yang setiap tahunnya 2 miliar di-delete. Ngeri Pak perbuatan syirik itu. Ya. Dan Allah nggak peduli sebanyak apapun, baik secara kualitas dan kuantitas amal siapapun, kalau dia melakukan syirik, Allah delete. Bahkan seorang nabi sekalipun Pak ya. Allah berfirman di dalam kitabnya, apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman kepada nabinya, sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga telah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau menyekutukan aku, kata Allah, jika engkau Pak ya, dan gak mungkin Pak ya, Nabi gak mungkin menyekutukan Allah, Nabi gak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Namun Allah katakan, jika engkau menyekutukan aku, kata Allah, maka akan aku delete semua yang engkau kerjakan, dan engkau akan menjadi orang yang merugi, kata Allah. Pak, kalau saja Bu, kalau saja Allah tega mendelete amalan sekualitas amal seorang nabi, yang kuantitinya nggak diragukan, apalagi kualitasnya Pak ya. Tentulah semua amalan nabi berkualitas Pak, dari segi keikhlasannya, dari segala sisinya. Tentulah amalan nabi, amalan seorang nabi, amalan yang terbaik, apalagi amalan nabi kita Pak ya. Kalau saja Allah tega mendelete amal yang seperti itu Pak, kira-kira Allah tega nggak Pak mendelete amalan seperti amal yang kita kerjakan Pak? Kadang ikhlas, kadang enggak, kadang ittiba, lebih banyak tidak ittibanya, kadang semangat tapi lebih banyak kagak semangatnya, kadang banyak tapi lebih banyak sedikitnya. Kira-kira tega nggak Pak Allah mendelete amal seperti itu? Lebih tega Pak. Kalau saja amalan Nabi yang sedemikian agung dan mulia Pak, bayangkan Pak, berapa banyak amal, berapa banyak pahala yang mengalir kepada Nabi SAW Pak. Ya karena perjuangan beliau di awal Pak. Beliau berdakwah menancapkan pondasi dan lain sebagainya, sehingga umatnya jumlahnya miliaran hari ini,
yang menjalankan sunnahnya, menjalankan agama Islam berdasarkan petunjuknya, Anda bisa bayangkan Pak, pahala Nabi yang mengalir kepadanya. Amat dahsyat. Allah tega menghapus, mendilet amalan semacam itu jika Nabi menyekutukan Allah. Ya. Nah, ini bahayanya Pak. Kalau kita jatuh dalam kesyirikan itu, mengapa belajar tauhid hukumnya lebih wajib daripada kita belajar tentang sholat yang benar. Kita belajar tentang umroh, haji, zakat, puasa yang benar. Karena ibadah itu tidak ada nilainya kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Tentu kita belajar secara simultan Pak ya. Belajar tauhidnya, iya. Sambil berjalan juga tentang belajar bagaimana sholat yang benar. Tentu secara sinergitas, secara simultan bersama-sama. Kata penulis di dalam kitabnya itu sekilas tentang tauhid Pak ya. Dalam judul disebutkan wa syahadatu alla ilaha illallah, dan syahadat alla ilaha illallah. Ya. Dan la ilaha illallah ini ya kalimat tauhid Pak ya. Kalimat yang menjadi kunci seseorang masuk ke dalam sorga. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat diucapkannya sebelum berpisah dengan dunia, maka dia akan masuk sorga Pak. Kalimat terakhirnya. Inilah satu kalimat yang kita pastikan Pak ya. Kalimat terakhir yang kita ucapkan nanti saat kematian menjemput. Dan kalimat terakhir yang diucapkan, apakah kedua orang tua kita, orang-orang dekat kita, yang terakhir kali diucapkan Pak. Kita pastikan itu ya. Jadi kalau kita mentalkin seseorang, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada kalimat lain yang dia ucapkan, cukup sekali Pak ya. Jangan diulang-ulang melulu, nafas aja dia udah susah, disuruh ulang-ulang la ilaha illallah lagi, la ilaha illallah lagi, kecuali dia sudah mengucapkan kalimat lain. Yang diperintahkan kita memastikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Kalau kita tidak mendengar ada kalimat lain yang diucapkan terakhir, maka cukuplah yang tadi. Karena ada sebagian orang katanya kalimat terakhir la diulang-ulang terus Pak. Pak, ucapin la ilaha illallah. Udah ngucapin la ilaha illallah lagi, bukan ngucapin la ilaha illallah sampai mati, bukan. Ini Pak, nafas udah berat. Orang untuk mengucapkan sesuatu perjuangannya luar biasa ya. Jadi begitu dia mengucapkan udah. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak ketika beliau sudah mendekati saat-saat kematiannya, didatangilah oleh murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Imam Ibnul Mubarak. Maka ditalkinlah oleh murid-muridnya, ya Syekh, ucapkan la ilaha illallah. Ya Syekh mengucapkannya la ilaha illallah. Tapi ini muridnya terus-terusan ucapkan la ilaha, padahal udah ngucapin la ilaha illallah, nggak ada kalimat lain yang diucapkan. Kata Imam Ibnul Mubarak, antum ini gimana sih? Orang udah mau meninggal ditambah berat. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah udah sekali udah cukup. Yang penting nggak ada kalimat lain yang diucapkan setelah itu. Tapi kalau masih ada kalimat lain yang diucapkan setelah itu, dia entah nanya, ini anak yang pertama kemana kok belum datang. Nah, kita bisikkan lagi la ilaha illallah. Karena kalimat terakhir yang tadi. Ya. Sampai kita tungguin. Sampai betul-betul kalimat itu yang diucapkan terakhir. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, dalil dari bab tersebut, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Surat Al-Isra ayat 57.
Ini merupakan dalil bab, Pak ya. Dalil yang dikutip untuk bab ini. Bab tafsir tauhid syahadatu alla ilaha illallah. Surat Al-Isra ayat 57 Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Mereka yang kalian seru. Ya. Mereka yang kalian seru. Yang kalian berdoa dengan mereka, berdoa kepada mereka, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yang berharap kepada Rabbnya sebagai bentuk wasilah, ayyuhum aqrab, siapakah yang lebih dekat. Apa maksud ayat? Ayat ini menceritakan, menjelaskan tentang orang-orang musyrikin. Ini ayat Indonesia banget nih, Pak. Hari ini yang lagi viral, rame di media sosial tentang fenomena kuburan-kuburan keramat yang kotak amalnya di luar nurul, Pak ya. Di luar nalar, Pak. Ya. Itu yang namanya kotak keropak di makam-makam keramat itu udah kagak dihitung lagi, Pak. Udah pakai karung. Ngangkutnya udah dimasukin karung. Ya. Allahu alam, kononnya sebagian itu disetorkan kepada salah satu oknum, Pak ya, orang yang ditokohkan di negeri ini, tokoh agama, disetor katanya setiap bulan 5 karung, cuman ke satu orang doang dari sekian banyak makam keramat. Nah, ini ayat tentang itu banget toh, berbicara tentang fenomena itu. Berbicara tentang orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan berdoa, memanggil, memohonnya kepada Allah, tapi mereka mencari perantara-perantara. Siapa yang mereka jadikan perantara? Yang mereka jadikan perantara adalah para malaikat. Yang mereka jadikan perantara adalah para nabi. Yang mereka jadikan perantara adalah para aulia. Ini ayat berbicara tentang itu. Ada sejumlah orang yang mereka memohon sesuatu kepada Allah tapi tidak direct, Pak. Ya. Kalau antum beli tanah itu nggak langsung ke pemiliknya, tapi lewat calo, Pak. Ternyata calo bukan hanya pada jual beli tanah aja, Pak ya. Ternyata bohir itu bukan hanya pada jual beli tanah. Dalam urusan berdoa kepada Allah ada bohirnya. Coba. Ayat ini berbicara tentang fenomena itu, Pak. Inilah yang terjadi dahulu. Di tengah-tengah musyrikin Arab ada praktek bohir. Ketika mereka berdoa kepada Allah, yang mereka jadikan perantara calo, yang mereka minta memang Allah. Yang mereka jadikan calo perantaranya adalah ya patung-patung yang mereka sembah itu, Pak. Karena hakikatnya patung-patung yang mereka buat dahulunya adalah sosok tokoh di tengah mereka. Ada patung mereka namanya Lata. Yang dahulu dikenal, ada tokoh sosok yang dikenal sangat dermawan. Setiap musim haji di masa lalu, Pak ya, ini cerita kunonya orang-orang Arab dahulu. Haji ini kan udah ada sejak zaman Ibrahim, Pak ya. Bahkan musyrikin Arab melaksanakan ibadah haji loh, Pak, jangan keliru. Orang-orang musyrikin Arab juga berhaji loh. Tapi nggak ada wukuf. Mereka ada tawaf. Ya, mereka ada talbiyahnya. Ya. Tapi dia beda, Pak, cara haji. Tapi mereka haji. Ya. Nah, mereka ini, Pak, ada salah satu patung yang mereka sembah, itu namanya Lata. Ada Uzza, ada Manat, ada Hubal.
Salah satunya Lata, saya ingin ceritakan. Lata ini adalah seorang sosok dermawan di masa lampau di tengah bangsa Arab. Orang ini dikenal, Pak, kalau musim haji, itu kan orang berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia, Pak, ya. Memang tidak sebanyak hari ini, 3-4 juta, Pak. Tapi ya di zaman itu memang manusia kan belum sebanyak hari ini. Itu tetap mereka berbondong-bondong, datang dari penjuru dunia. Dengan peralatan, fasilitas, akomodasi tentu sangat terbatas, Pak, ya. Ya mereka bawa perbekalan dari kampung halaman masing-masing. Ada yang perbekalannya cukup, ada yang perbekalannya keburu habis sampai di Mekah. Nah, si Lata ini, dia selalu setiap musim haji, dia selalu buat roti, Pak. Mengadon roti. Adon dalam bahasa Arab artinya lata yalutu, artinya ngadon. Dia sendiri yang ngadon, dia sendiri yang masak, dia sendiri yang bagi-bagiin, free, Pak. Nggak dikenakan biaya. Dari tahun ke tahun sampai dia dikenal oleh banyak orang. Sampai dia dikenal oleh banyak orang. Kalau di Mekah ada satu sosok namanya Lata. Namanya bukan Lata. Dia diambil dari apa yang dia gemar kerjakan. Yang dia gemar kerjakan Lata yalutu, artinya mengadon. Dari situlah dia dikasih julukan. Ya, dia dikasih julukan, Pak. Julukannya Lata. Ya. Nah, karena orang ini dermawan dan terkenal masyhur di tengah bangsa Arab, seperti biasa kan dibuatkan monumen, Pak, ya. Hari ini pun juga begitu modelnya. Ada tokoh-tokoh besar yang kemudian dibuatkan monumen dalam rangka sebatas mengenang apa, Pak? Jasanya aja. Maka tidak heran ada patung Jenderal Sudirman. Ada patung Kapten Muslihat kalau di Bogor. Sampai ada patung nungging narkoba juga ada. Nggak tahu tuh siapa tokohnya. Yang mau ke arah tol tuh, Pak. Yang mau arah Palang itu ada patung agak nungging. Patung narkoba katanya. Cuma nggak tahu saya siapa tokoh sebenarnya di balik itu. Kalau Kapten Muslihat jelas, Pak, ya. Dulu cuman seperti itu mereka lakukan. Cuman sebatas ingin mengenang jasanya. Nggak lebih. Tapi berlalulah waktu 100, 200 tahun, mungkin 1000 tahun. Mulai deh. Ada yang awalnya ngimpi dulu lah. Ini sosoknya hidup lagi. Oh iya, kemarin anak dapat nomor. Ketiduran di bawah patung itu. Udah mulai deh. Besok ada sajen satu. Begitu, Pak. Terus tanpa disadari disembahlah Lata. Ya, disembahlah Lata. Yang nggak menutup kemungkinan, Pak, ya 1000 tahun lagi bisa-bisa patung Jenderal Sudirman disembah. Karena fenomenanya begitu. Ya, sejarah itu kan hanya berulang, Pak. Ya baru berapa puluh tahun aja itu. Lata itu disembah setelah sekian ratus tahun kemudian. Setelah sekian ratus tahun kemudian. Atau mungkin sampai 1000 tahun kemudian. Baru disembah. Ya, dari zaman Ibrahim itu berapa tahun. Ya. Makan di dalam Islam, hukum patung itu nggak boleh, Pak. Ya. Larinya ke sana. Karena terbuka peluang pintu kesyirikan. Memang kagak sekarang. Tapi yang sudah-sudah sekian berlangsung waktu sekian ratus tahun lamanya. Memang nggak sekarang, Pak. Ya sekarang kalau kita lihat belum ada tanda-tandanya, nggak ada sama sekali. Seperti itulah yang terjadi. Nah, orang-orang Arab ini menjadikan patung-patung itu sebagai sarana, Pak, perantara. Sebetulnya yang mereka minta Allah. Ketika mereka minta rizki, mereka sadar kok yang menurunkan rezeki tadi dalam ayat mereka katakan Allah. Mereka minta rezekinya sama Allah. Mereka juga sadar itu patung kagak bisa ngeluarin duit di sakunya. Seperti yang mereka minta, mereka sadar kok, Pak.
Tapi kenapa mereka sembah? Mereka sembah karena sebagai bentuk wasilah. Hanya sebagai bohir aja. Ini patung, sosok aslinya adalah orang-orang baik. Orang-orang soleh. Yang diharapkan, tentulah hubungan orang soleh dengan Allah pasti baik. Kagak mungkin orang baik nggak punya hubungan yang baik dengan Allah. Nah, mereka mintanya kepada mereka supaya ini mintakan kepada Allah. Ibarat kita seneng sama sebidang tanah, kita ketemu si bohir, bohir bilang sama si pemilik. Kita nggak bisa ketemu langsung sama si pemilik, karena pemilik kenalnya cuma sama bohir. Kenalnya sama calo, nggak kenal sama kita. Seperti itulah logikanya, Pak. Seperti itulah logikanya. Makanya Allah tuangkan di dalam kitabnya, mereka adalah orang-orang yang berdoa, meminta, ya, kepada orang-orang yang mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah tuh, Pak. Ini para nabi, malaikat, orang-orang soleh, aulia, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah nggak, Pak? Oh, mereka aja berlomba-lomba ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mereka saja berusaha tuh para nabi siang malam, Pak. Nabi di siang hari puasa, malam harinya diri sholat. Berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kok dijadikan sarana? Kita sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa antum minta sama ana? Oh, saya juga berusaha kok mendekatkan diri kepada Allah. Antum kenapa nggak direct? Begitulah kurang lebihnya. Harusnya direct dong. Ya. Ini fenomena yang ayat yang menggambarkan fenomena yang hari ini kita saksikan. Sebagian kaum muslimin yang, mohon maaf, mendatangi secara masif makam-makam yang dianggap keramat karena ada keyakinan demikian. Orang-orang ini kelak diharapkan nanti bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Dan itu bukan sesuatu yang berlebihan, Pak. Disebutkan dalam sebuah kasidah. Namanya Qasidah Al-Busiri. Qasidahnya ma'ruf, masyhur di tengah masyarakat kita, Pak. Namanya Qasidah Al-Busiri, yang ditulis oleh Al-Busiri. Namanya kasidah Burdah. Nah, orang tahu semua kalau udah dengar Burdah. Di salah satu bait kasedahnya, Pak, disebutkan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Kalau yang senang kasedahan ngerti tuh, Pak. Nah, biasanya malam Jumat dibaca tuh kasidah Burdah Al-Busiri. Salah satu baitnya berbunyi, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka. Kasidah ini berbunyi tentang pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, memuji Nabi disunnahkan atau dibid'ahkan, Pak? Ya, kita bersalawat kepada Nabi, kita disunnahkan, Pak. Mendoakan beliau. Setiap kali mendengar namanya kita bersalawat kepada beliau. Sesuatu yang dianjurkan, disyariatkan. Tapi nggak boleh kita menjunjung beliau lebih tinggi di atas makomnya. Nggak boleh. Di dalam kasidah berbunyi begini, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah makhluk yang paling mulia. Dan tidak ada, ya, tempat bagiku selain dirimu. Keluar dari segala permasalahan dan sempitnya keadaan. Lihat, Pak, orang ini memuji Nabi, wa ya Rasulullah, tidak ada tempat bagiku selain engkau. Aku memohon
dikeluarkan dari problematika permasalahan yang sedang aku hadapi. Pak, seharusnya kalimat ini ditujukan kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Bukan kita tidak menghormati Nabi, Pak. Tapi gak boleh kita menjunjung Nabi di atas apa yang Allah telah letakkan Nabinya. Ya. Kalimat ini hanya seharusnya ditujukan kepada Allah. Ya Allah, gak ada tempat bagiku untuk memohon, ya, pertolongan dikeluarkan dari permasalahan yang kita hadapi. Itu kan kalimat yang harusnya ditujukan kepada Allah. Nggak boleh ditujukan kepada selainnya. Itulah tadi tercermin sebagaimana disebutkan dalam ayat. Orang-orang menjadikan sebagian manusia sebagai wasilah yang mengantarkan dirinya kepada Allah, sedangkan mereka saja berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berusaha keras. Bagaimana kemudian diminta, ya, mereka sendiri untuk sampai tujuan, Pak, ya, berat perjuangannya. Ini minta gendong. Ibarat kita udah bawa barang kiri kanan dipanggul, Pak, berat. Minta gendong pula, mending bantuin bawa. Gitu loh. Minta gendong. Ini untuk menuju ke sana berat perjuangannya. Ya. Maka ya kita berusahanya bersama-sama, bersama-sama ke sana gitu loh. Itu logika sederhananya. Sama-sama bareng langsung kita memohonnya kepada Allah. Sebab perbuatan kita menjadikan perantara untuk sampai kepada keridhaan Allah termasuk dari perbuatan syirik, Pak, ya. Karena tadi kita sebutkan orang-orang musyrikun terjebak di kondisi itu. Mereka terjebak dalam kondisi itu, mereka jadikan patung-patung itu sebagai perantara dengan keyakinan penuh mereka bahwa Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur alam semesta. Mereka terjebak dalam kondisi itu. Dan Nabi memeranginya. Nabi tidak menganggapnya mereka telah Islam dengan keyakinan seperti itu. Nah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Sebetulnya masih ada beberapa ayat yang menjadi dalil dari bab ini. Tentu karena singkatnya waktu, ya, kita tidak bisa lanjutkan. Biiznillah, jika Allah mengizinkan kita bertemu kembali di hari dan kesempatan yang lain. Itu yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jika ada pertanyaan, silahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Terkait dengan sholawat nariyah, Pak, ya. Mohon diulang, Pak, pertanyaan, Pak. Sholawat nariyah kenapa, Pak? Mungkin bisa dikasih kalau ada mic. Iya. Ya. Mungkin soal yang memang sesuai dengan adil dan tidak ada
lain, tapi ada beberapa sholawat yang memang berdasarkan dari usul bahasa, kajian maksud, ada beberapa yang harus kita waspadai. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus tentang sholawat. Sholawat ini ibadah, Pak ya. Karena kita diperintahkan. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kita diperintahkan bersalawat. Dan salawat ini adalah ibadah. Itu mengapa kemudian Nabi mengajarkan kepada kita salawat yang benar. Salah satunya adalah salawat yang kita baca dalam tasyahud, Pak. Yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang Nabi ajarkan tuh. Kita pakai dalam tasyahud kita. Artinya jelas, ini ibadah tidak kembali kepada selera individu masing-masing. Sehingga mengubah, membuat masing-masing sesuai dengan selera. Ada, ya tentu unsur berlebihannya Pak. Ada unsur hulunya melampaui batas, bahkan ada unsur syiriknya. Ya. Salah satu yang masyhur di tengah masyarakat kita, Pak ya, saya nggak hafal, makanya saya coba baca. Yang disebut dengan salawat nariyah. Bunyinya begini, Allahumma salli salatan kamilatan. Salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi min kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Ini terus terang, ini salawat tidak berasal dari zaman Nabi. Itu yang pertama. Artinya Nabi nggak pernah ajarkan. Kedua, coba kita cek artinya Pak ya. Artinya berbunyi begini, ya Allah limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Nah, masalahnya mulai dari sini nih Pak. Yang dengan sebab beliau, yang karena dengan beliau, semua kesulitan dapat terpecahkan. Kemudian semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan hajat terpenuhi. Pak, hajat terpenuhi, Pak. Dan semua yang didambakan serta husnul khatimati dapat diraih. Dan berkat diri beliau yang mulia, hujan pun turun. Hujan turun karena beliau. Kira-kira ini kalimat ditujukan cocoknya ke siapa, Pak? Allah. Hanya Allah kalimat ini ditujukan. Semulianya Rasulullah, hujan turun bukan karena beliau, Pak. Hujan turun Allah yang menurunkan. Semulia-mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesulitan ini yang mengangkat siapa, Pak? Allah. Kesulitan yang hari ini dirasakan penduduk Gaza, ini benderanya ada di sini, Pak. Kesulitan yang mereka hadapi hari ini, siapa yang bisa menyelesaikan kesulitan mereka, Pak? Hanya Allah, bukan Nabi. Ini salawat yang bikin manusia biasa, yang tidak memahami dasar tauhid, sehingga dia memuji Nabi SAW atas dasar cinta. Kita semua cinta. Nggak boleh kita nggak cinta pada Nabi SAW, tapi nggak boleh berlebihan. Tetap saja beliau manusia, meski beliau makhluk yang mulia, tetap manusia, nggak sampai menjadi Allah. Itu semua seharusnya ditujukan kepada Allah. Ini yang dikatakan syirik. Oleh karenanya, ya kita patut waspada. Ada salawat yang sudah diajarkan kok. Mau yang versi singkat, mendengar nama Nabi kita bilang sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Versi yang singkat Pak ya.
Nggak usah kita buat-buat sendiri. Yang udah ada, Nabi ajarkan, udah copy paste. Hari ini kan paling gampang copy paste Pak ya, daripada kita ngarang puyeng. Antum lihat aja tuh di HP. Orang dikit-dikit copy paste, memang yang paling gampang copy paste. Daripada antum ngarang, ngetik kalimat indah, seharian belum tentu kelar. Kalimat bijak belum tentu antum dapat. Paling gampang copy paste, beragama juga begitu. Apa yang Nabi ajarkan udah copy paste dalam kehidupan kita. Apa yang Nabi lakukan dari amal di copy, bagaimana Nabi sholat di copy, laksanakan, dipastikan ketika kita sholat. Udah begitu aja. Itu yang namanya ittiba. Allahu a'lamu bissawab. Baik, mungkin saya pikir cukup Pak, sudah jam 11 atau 10.30 menit. Kita akhirkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.